Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata budaya positif dengan saya Fitri Hadimita Rusnawati dari SMP Darussalam Mulai Sulangun, Kabupaten Lumajang. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, supaya kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Coba Bapak Ibu kamu semuanya, coba angkat tangan ke atas, ke samping kanan, ke samping kiri, ya seperti itu. Nah, sekarang ikuti apa yang saya katakan ya. Kalau saya bilang pagi, berarti panjenengan semua nanti tepuk tangan 1 kali, ya. Kemudian kalau saya bilang siang, tepuk tangan 3 kali, gitu ya. Tapi kalau saya bilang malam, itu tepuknya hanya separuh. Jadi tidak kena antara tangan kiri dan kanan. Sanggup Kakak? Iya. Saya ulang ya. Kalau saya bilang pagi, berarti tepuk tangan 1 kali. Kalau siang 3 kali. Tapi kalau malam separuh. Ya, kita mulai ya. Konsentrasi. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, siang, siang, malam. Ada belum konsentrasi. Kita ulang lagi ya Bapak Ibu ya. 1 kali lagi. Pagi, siang, siang, pagi, siang, siang, malam. Sudah, terima kasih. Berarti sudah siap ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah semangat sekali ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan pemaparan tentang budaya positif, di mana budaya positif itu terdiri dari yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar, yang kelima ada posisi kontrol, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Jadi untuk penjelasannya dari masing-masing materi ini nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Next. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, menurut Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk perubahan paradigma stimulus respon, jadi hal yang terpenting itu fokus pada diri kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita membawa anak-anak ke depannya itu seperti apa? Next. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagian di depan, ya. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang sebelah kiri, stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi di dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan masing-masing, dan itu tidak sama antara manusia dengan manusia yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat kalian
pastinya kita melihat kesalahan anak didik kita itu dari hal yang berbeda seperti itu. Jadi antara guru A dan guru B pastinya itu berbeda, memiliki gambaran yang berbeda dalam menangani atau memahami dari kasus peserta didik kita. Seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, maksudnya di sini seperti ini. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kala ketika seseorang melakukan satu kesalahan saja, pasti kebanyakan orang berpikir, oh orang ini seperti ini, si A seperti ini, si B seperti ini. Tetapi di dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kan kita tidak tahu ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita melakukan hal misalkan A, oh anak ini seperti ini. Nah, pastinya si anak ini melakukan hal seperti itu pastinya memiliki tujuan dan alasannya sendiri. Seperti itu ya. Jadi tugas kita sebagai guru di sini harus bisa menuntut dan tidak menuntut anak. Jadi kita harus bisa menggali bagaimana atau alasan apa peserta didik itu melakukan kesalahan tersebut. Pasti ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi setiap orang harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa misalkan saya harus mengontrol Pak Yasin. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa mengontrol Pak Yasin hanya diri Pak Yasin sendiri. Seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Nah, di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini nanti ketika anak-anak misalkan tidak mau melakukan sesuatu, kalau dulu kita memberikan sebuah reward ya Bapak Ibu. Nah, ternyata sama, saya juga pernah untuk membujuk anak-anak itu sering memberikan reward supaya mereka itu lebih aktif, misalkan ya Bu Ana ya, pernah seperti itu. Saya juga pernah. Namun setelah beberapa bulan ini, 2 bulan ini, dari pemaparan materi yang ada di modul guru penggerak, ternyata ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi tidak semua reward itu harus diberikan ke anak-anak. Jadi harus ada alasannya. Nanti untuk pembelajarannya penjelasan tentang reward ada Bapak Ibu. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Nah, namun di dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, inilah stimulus respon dan teori kontrol. Next. Yang kedua, ada disiplin positif. Nah, saya sekarang ingin tahu apa yang ada di dalam benak panjenengan semua tentang kata disiplin. Coba mulai. Disiplin menurut Bulain itu seperti apa? Apa ya? Sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin menurut saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Rofi, silakan. Kalau menurut saya disiplin adalah menaati semua aturan yang sudah ditetapkan. Itu saja Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Cukup. Oke. Terima kasih untuk Bulain dan Pak Rofi. Betul semua ya. Disiplin itu berkaitan dengan peraturan, oke Bapak Ibu, menaati peraturan. Oke. Namun di sini kalau dulu kita menyebutnya dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah, ya seperti itu. Tetapi di dalam pembelajaran kurikulum
memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka kepada nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Jadi tugas kita, kembali ke tugas kita sebagai guru, bagaimana cara kita menanamkan tanggung jawab itu kepada anak-anak. Oke, kadang-kadang anak-anak hal kecil, misalkan di dalam kelas ada salah satu murid kita misalkan pinjam ballpoint sama temannya, dan mungkin mereka ada yang usil ya, dan mereka tidak mengakui atas kesalahannya seperti itu. Niatnya mungkin bergurau ya, tetapi kembali lagi bagaimana cara kita menanamkan ke anak-anak supaya boleh bergurau, namun kalau misalkan meminjam sesuatu itu harus segera mengembalikan secepatnya seperti itu. Oke, paling tidak kita bisa melatih rasa tanggung jawab itu sendiri. Paham ya Bapak Ibu? Halo, tak speaking dulu ya. Coba Bapak Ibu kamu semuanya, coba angkat tangan ke atas, ke samping kanan, ke samping kiri, ya seperti itu. Nah, sekarang ikuti saya ulang ya. Kalau saya bilang pagi berarti tepuk tangan 1 kali. Kalau siang 3 kali. Tapi kalau malam separuh. Ya, kita mulai ya. Konsentrasi. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Sudah, terima kasih. Berarti sudah siap ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sudah semangat sekali ya. Baik, lanjut ke materi. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke, jadi anak-anak nanti kita berikan pemahaman tentang disiplin diri. Tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu, di sekolah kita anak-anak sudah mewujudkan disiplin diri Bapak Ibu. Kita bisa melihatnya dengan tindakan atau perilaku anak-anak setiap hari. Oke, anak-anak masuk sekolah pada jam 6.50. Oke, anak-anak sudah melakukan disiplin diri dengan langsung begitu datang, anak-anak sudah langsung menuju masjid untuk melakukan sholat duha seperti itu. Alhamdulillah sudah ya. Oke. Dan itu semuanya juga berdasarkan unsur dari dalam juga, intrinsik. Next. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja sih nilai-nilai universal? Sebenarnya nilainya itu banyak di Bapak Ibu. Cuman di sini menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Rosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti yang saya contohkan tadi, anak-anak sudah menjalankan disiplin diri ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru bisa menggali potensi-potensi yang lain yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Oke. Nah, di sini untuk profil pelajar Pancasila, pastinya Bapak Ibu sudah memahami semua apa saja profil pelajar Pancasila itu. Oke. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Ya, Bapak Ibu, menurut panjenengan semua, anak-anak di sekolah kita dari ke-6
Tuhan Yang Maha Esa yang beralam mulia. Mereka sudah melaksanakan ibadah, sholat duha, dan tahfidz serta hal yang lainnya. Seperti itu. Juga dilihat dari sikap mereka yang jujur, kita bisa melihat mereka ketika mereka berada di kantin, kita nggak usah wasi, mereka sudah bisa jujur terhadap diri mereka sendiri. Bermula dari kejujuran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana, bagus sekali nih Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah mewujudkan atau melaksanakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu. Baik, berarti sampai di sini sudah paham ya? Oke, bisa dilanjutkan ya. Next. Nah, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Diana Bosan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, kira-kira Bapak Ibu punya gambaran seperti apa? Atau mungkin masih bingung? Ikut. Next Pak. Nah, penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Coba kita simak bersama ya. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi untuk yang pertama ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sudah punya gambaran Bapak Ibu? Nampak ya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini merupakan satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti itu. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Kira-kira Bapak Ibu sudah punya pandangan dari hal yang pertama dan yang kedua? Iya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Seperti itu. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini yang sesuai dengan karakter panjenengan yang mana Bapak Ibu? Perlu jawaban atau buatan? Ya, aku jawab. Oke, monggo siapa yang mau menjawab silakan. Pak Yasin. Yang nomor 2 yang tertarik itu. Iya. Sebab kalau di dunia kerja atau ada pimpinan akan pemerintahan, ketika istilahnya cak-cek tanpa disuruh sama pimpinan, biasanya itu melihatnya bahwa orang tersebut
mendapatkan suatu reward itu adalah meskipun orang tersebut tidak mengharapkan tapi kalau saya melihat seperti di salah satu contoh di Kementerian BUMN bagi pegawai yang disiplin bahkan bekerja tanpa disuruh dapat reward ke negara lain seperti itu kan gitu. Kalau kita nggak libur kemarin ada cerita guru yang punya foto karena mempraktikkan guru mereka bisa diupload dan kemarin ada 50 orang se-Indonesia mendapatkan dari Kementerian. Jadinya itu suatu terobosan untuk meningkatkan motivasi belajar. Monggo ya. Terima kasih Pak Yasin. Boleh kita kasih pause ya Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain? Sabar, oke. Jadi Bapak Ibu sudah paham memahami betul ya tentang 3 motivasi yang sudah saya paparkan tadi ini Bapak Ibu. Oke, next. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu di sini apa punya sesuatu yang mau diungkapkan, atau bingung, atau seperti apa? Iya, Bu Ana senyum. Baik, Bapak Ibu. Ya, coba panjenengan bisa melihat di sini. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Oke. Kemudian konsekuensi sudah terencana, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk restitusi pembahasan lebih detailnya ada di slide berikutnya, Bapak Ibu. Next. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan merupakan yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Okay? Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan. Jadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mendukung motivasi dari dalam diri. Oke Bapak Ibu, jadi kembali lagi memang betul apa yang dikatakan Pak Yasin tadi. Misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan, apabila kinerja kita bagus, itu pasti dapat reward seperti itu ya, menurut Pak Yasin. Iya, namun kembali lagi Bapak Ibu, untuk penghargaan atau reward itu nanti kita sesuaikan dengan kembali lagi kondisi manajemen kita. Oke, dalam istilah lain kalau misalkan kita seperti ini dalam institusi kita bagaimana? Oke, pastinya nanti kedepannya akan ada sesuatu mungkin yang lain untuk dijadikan sebagai penghargaan seperti Bapak Ibu.
misalkan kesehatan, kemudian rumah, makanan, minuman, seperti itu. Pokoknya yang bersifat fisiologis, oke, yang berkaitan dengan ya sandang, papan, tangan, betul. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi di sini kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kedua ini sangat menarik menurut saya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi contohnya hal kecil saja bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga itu pasti merasakan kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi yang sudah mempunyai putra putri. Jadi bagaimana cara kita memberikan rasa cinta kita, rasa sayang kita, khususnya kepada anak-anak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi itu tidak hanya berlaku untuk lingkup keluarga saja, tetapi itu juga berlaku misalkan di tempat kerja, kemudian di lingkungan rumah seperti itu, semuanya gitu, Lanjut. Yang ketiga ada penguasaan. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, misalkan hal kecil yang terjadi di kelas kita, misalkan anak-anak yang memiliki kemampuan lebih, pastinya kita paham ya, baik itu melalui nilai kognitifnya, kemudian sikap mereka seperti apa. Nah, ini juga berhubungan dengan apa tadi, mencapai sesuatu ya, pencapaian anak-anak itu sampai mana, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalnya senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi di sini kita kalau misalkan dikekang seperti itu kita kan tidak mau ya Bapak Ibu. Jadi kita memerlukan kebutuhan kebebasan ya. Dan di sini contohnya senang mencoba hal baru dan menarik. Ini bisa dipraktekkan. Bu Ana pernah mempraktekkan membuat sama anak Ibu Ana susu kedelai, kemudian yang pakai ekopit. Nah, ekopit dan terlihat Bapak Ibu dari kegiatan ekopit tersebut anak-anak merasa senang ya, kemudian mereka bebas mengeluarkan ekspresinya. Jadi tiap anak si A misalkan, bagaimana cara dia mengetok itu daun ya, itu berbeda kan antara si A dan si B. Jadi mereka dengan bebas melakukannya tanpa ada paksaan. Justru kegiatan seperti inilah nantinya yang akan membuat mereka itu terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Kebutuhan kebebasan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, pasti itu butuh ya. Jadi misalnya kita di sekolah banyak pekerjaan, ya kan? Pasti pikiran kita itu sudah kemana-mana, sudah stres segala macam ya. Panik seperti itu ya. Tetapi kembali lagi di sini kebutuhan akan kesenangan, yaitu mencari kesenangan. Bisa kita misalkan refreshing atau
Coba sebelumnya Bapak Ibu sudah mulai terlihat agak jenuh ya. Saya break dulu, kita ice breaking dulu ya. Break coffee, Pak. Coba kita ulangi yang tadi Bapak Ibu. Tangan ke atas, ke kanan, ke kiri, seperti itu ya. Masih ingat tadi? Pagi, siang, pagi, malam. Nah, ternyata Bapak Ibu bisa fokus ya. Ayo kita ulangi satu kali lagi ya. Pagi, siang, malam. Buana gak usah takut, ini ya. Ayo, yang keras, yang semangat lagi. Ya, pagi, siang, pagi, malam. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Sudah semangat lagi ya. Bisa dilanjutkan? Oke. Nah, ini yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, Dr. William Blazer berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, apa sih dari kelima posisi kontrol restitusi ini? Seperti apa? Seperti itu. Jadi nanti penjelasannya bisa dilanjut, Pak. Nah, di sini posisi yang pertama yaitu penghukum, Bapak Ibu. Oke, jadi di sini sangat menarik sekali. Jadi kita sebagai guru harus memahami betul 5 posisi kontrol restitusi ini, Bapak Ibu. Jadi di sini saya tidak menggurui, tetapi saya menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan dari pelatihan calon guru penggerak ini, Bapak Ibu. Jadi untuk yang posisi yang pertama itu ada penghukum, ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contoh kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, seperti itu. Jadi cirinya kalau posisi penghukum itu pasti menggunakan nada yang tinggi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nada yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, seperti itu. Beda kan Bapak Ibu antara posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Oke, menurut Bapak Ibu dari kedua posisi ini yang lebih tepat kita seharusnya melakukan itu yang mana Bapak Ibu? Yang pertama apa yang kedua? Penghukum atau pembuat merasa bersalah? Monggo. Alasannya? Ya. Pembuat alasannya yaitu karena di zaman sekarang ini guru tidak ada yang dengan hukuman fisik maupun verbal. Kalau menurut saya itu sudah tidak nyaman. Kita mendidik itu dengan cara yang lembut biar anak-anak itu merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang-orang lain merasa tidak nyaman. Misalkan siswa ini yang memiliki salah, dia akan tersadar sendiri kalau kita menggunakan kelembutan dengan menggunakan kecerdasan. Itu saja, Bu. Terima kasih Pak Rofi. Jadi menurut Pak Rofi dari posisi penghukum dan pembuat
merasa bersalah, lebih cocok yang pembuat merasa bersalah gitu. Karena menurut Pak Robi, posisi penghukum ini untuk masa sekarang sudah tidak zaman lagi kira seperti itu ya, penghukum ya, seperti itu ya maksudnya. Oke, next. Nah, sekarang yang ketiga ada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, persuasi itu apa Bapak Ibu? Persuasi. Mengajak. Ya, mengajak atau ajakan. Oke, betul. Jadi di sini contoh kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini posisi guru sebagai teman. Kemudian yang keempat ada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah seperti itu. Jadi di sini memantau itu sama dengan mengawasi, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, next. Nah, ini posisi manajer. Jadi posisi manajer di sini posisi terakhir, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini? Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang sudah saya sampaikan tadi harus disepakati bersama antara guru dan peserta didik. Oke. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi posisi manajer di sini sangat penting sekali. Jadi dari kelima posisi tadi, yang paling penting di sini posisi manajer ya, posisi terakhir di sini manajer. Jadi kita harus mampu, mungkin untuk saat ini saya saja untuk posisi manajer di sini masih belum mencapai 100% Bapak Ibu. Jadi kami terus belajar, berusaha bagaimana cara menghadapi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak seperti itu. Lanjut. Nah, di sini yang keenam ada keyakinan kelas. Oke. Jadi ini berkaitan dengan posisi dari kelima posisi tadi, ya. Keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti itu. Kira-kira apa yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, Bapak Ibu? Monggo. Ya, baik. Coba kita renungkan kembali nih Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan memakai helm ketika mengendarai sepeda motor, Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Sudah? Untuk keselamatan. Iya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau cuci tangan seperti itu? Kenapa
Membuat orang merasa bersalah. Bu Ana, pemantau. Sudah pakai Bapak Ibu? Tinggal satu ya? Ya, Bu Husnul. Manajer, betul. Jadi Bapak Ibu sudah memahami. Baik, Bapak Ibu terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu sudah memahami ya 5 posisi kontrol restitusi. Oke, jadi setiap guru harus memahami betul. Jadi kita nanti bisa menempatkan posisi yang mana ketika anak-anak itu melakukan kesalahan. Oke, jadi yang bisa memahami itu Bapak Ibu guru sendiri. Oke. Nah, diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat, ya, sebagai acuan dalam perilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Nah, contoh kalimatnya Bapak Ibu di sini sangat menarik sekali. Kalimat negatif jangan dilatih di kelas atau koridor. Nah, tetapi di sini kita akan merubah kalimat negatif ke kalimat positif. Contoh kalimatnya seperti ini: berjalanlah di kelas atau koridor, seperti itu. Nah, dari kedua contoh kalimat di sini Bapak Ibu, apa yang panjenengan dapatkan dari sini? Kesimpulan dari kalimat negatif dan positif di sini Bapak Ibu. Monggo. Kalimat ini yang saya dapatkan ketika kuliah dari salah satu dosen psikomotorik kepada siswa. Kalimat kalau anak-anak itu dikatakan jangan itu para melakukan gitu. Jadi kata-kata jangan itu diubah ke hal yang positif. Jadi jangan mandi ke sungai malah biasanya itu. Jadi iya, malah dihindari malah ditabrak gitu ya. Itu hal-hal yang ada di anak-anak, bahkan bukan anak saja, orang dewasa kadang ditabrak gitu. Nah, kata-kata jangan itu diubah menjadi hal yang kalimatnya sekiranya positif gitu. Ini menjadi nomor yang berikutnya. Kalau menurut saya bahasa negatif, misalkan tadi Pak Yasin yang menyampaikan jangan mandi di sungai. Kadang kan kalau zaman sekarang kita melarang dengan kalimat-kalimat negatif itu biasanya itu dilakukan. Tapi mungkin kalau dengan kalimat positif lebih baik mandi di kamar mandi, mungkin itu lebih apa ya, penerimanya lebih baik daripada kalimat-kalimat negatif, karena sekarang perbedaan sekarang, pemahaman sekarang itu berbeda-beda. Kadang kalau orang yang anak yang apa kasar di kasar tambah wajar biasanya gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Robi dan Pak Yasin yang sudah mengutarakan idenya. Jadi dari sini saya sudah memahami, berarti Bapak dan Ibu guru sekalian sudah paham betul tentang keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, coba kita ice breaking lagi. Ayo, biar kita lebih semangat lagi. Sekarang tadi kita sudah duduk ya. Nah, coba sekarang kita tolong berdiri semua dong. Bisa putarkan badan ke kanan, badan ke kiri. Oh,
Baik, terima kasih. Jadi segitiga status itu ada 3 titik ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga
dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, bisa saja anak itu sebenarnya tidak benar-benar melakukan kesalahan, tetapi bisa saja mereka mencari perhatian dari bapak ibu guru. Kan ada peserta kita yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kontrol semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kembali lagi kita harus bisa memahami betul, harus bisa menggali validasi tindakan anak-anak yang dilakukan itu apa, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh langsung memvonis anak ini seperti ini, tidak ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika kita sukses setelah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, jadi ini berhubungan dengan langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi setelah kita memahami dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, nah baru nanti anak-anak itu siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia yakini ya. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada video segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan bersama anak-anak Bapak Ibu. Monggo selamat menyaksikan. Nah, Bapak Ibu, nanti dalam video ini Bapak Ibu bisa memilah-milah mana yang termasuk dari menstabilkan identitas, kemudian validasi yang salah, ataupun menanyakan keyakinan, gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini kasus 1 ya Bapak Ibu. Jadi ini ada 2 kasus ya. Lanjut kasus kedua Pak.
Baik, itu video yang sudah saya praktikkan bersama anak-anak Bapak Ibu. Nah, saya ingin dari video yang sudah saya tampilkan, dari kedua kasus tersebut, menurut Bapak Ibu, apakah sudah memenuhi dari segitiga restitusi Bapak Ibu? Yang terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Monggo, Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan video yang tadi, saya akan jelas itu alhamdulillah sudah memenuhi angka restitusi tadi. Segitiga Restitusi yang tadi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Mungkin ada PP yang lain? Baik. Kalau saya melihat dari video tadi yang ditampilkan, saya kira sudah masuk ke dalam segitiga restitusi, masuk ke dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Sudah ada semuanya dalam video tersebut. Baik, terima kasih pada Bu Ana dan Bu Lail. Itu tadi video yang sudah saya praktikkan langsung bersama anak-anak Bapak Ibu. Next. Oke, nah terima kasih dan perhatikan Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri dari materi atau budaya positif ini, saya ingin Bapak Ibu menjawab sebuah pertanyaan atau melengkapi di situ ya. Coba, ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya tadi sudah menyimak apa saja kebutuhan manusia. 5 kebutuhan manusia, ya. Itu baik Bapak Ibu. Panjenengan semua bisa melihat di layar, ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi saya sudah memberikan pemaparan tentang kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Di sini saya menginginkan panjenengan semua mengingat kembali, ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa menjawab ini di kertas post-it yang sudah saya berikan. Jadi saya kasih waktu 5 menit, Bapak Ibu bisa langsung menjawab. Kemudian kalau sudah selesai menjawab, Bapak Ibu bisa langsung menempel di papan tulis, ya. Iya, monggo. Mulai sekarang. Saya sudah Bu. Saya sudah. Oke, monggo ditempel, Pak. Kali mah ya. Mempertahankan jawabannya Pak Yasin. Monggo, Ibu-ibu. Iya. Yang betul apa ya? Yang betul dapat ilmu yang barokah, Bapak. Oke. Sudah semua Bapak Ibu? Oh, iya, betul. Oke. Jadi kebutuhan dasar manusia ini sangat penting gitu Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan
pasti berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Baik, Bapak Ibu sudah semua ya? Terima kasih. Coba saya cek dulu ya. Pak Robi, dia lahir iya. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah memahami betul apa saja yang kebutuhan dasar manusia ya? Oke. Nah, sekarang untuk sebelum saya mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, saya minta Bapak Ibu menuliskan apa yang panjenengan rasakan ketika menerima pemaparan materi dari saya. Oke. Jadi mohon Bapak Ibu menjawab sesuai dengan hati nurani, ya Bapak Ibu. Monggo silakan. Iya Pak, tidak ada di kan. Baik, Bapak Ibu sudah semua ya? Refleksi pada siang hari ini mendapatkan ilmu baru dan menyenangkan. Ya, merasa senang. Oke. Merasa beruntung dapat ilmu baru dari Bu Fitri. Sama-sama Mbak. Kemudian mendapatkan ilmu baru dari budaya positif sekolah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti untuk refleksi ini, jadi sebagai acuan saya untuk memahami atau mengetahui tentang kekurangan dari apa yang sudah saya paparkan, ya Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu karena panjenengan semua sudah bersedia untuk menerima paparan materi dari saya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa menerapkan budaya positif, terutama kepada peserta didik kita yang ada di sekolah kita. Semoga kedepannya sekolah kita semakin maju, semakin jaya, dan peserta didik kita pastinya memiliki akhlak